Pas ada orang azan, ada nenek-nenek nyamperin saya. Tiba-tiba dia ngasih sesuatu. Pas saya buka itu duitnya ada 200. Saya rugi gede, selalu rugi, dagang nggak pernah benar, sampai belasan juta. Besok kesana aja kita, ke makomnya Dewi Lanjar. Tadi malam dibawa sama wanita cantik di istana megah, emas, intan, berlian pokoknya rumahnya. Saya mau nikah dengan kamu. Jal, saya udah nanganin banyak orang, nggak pernah seperti kamu gini, Jal. Jualan lagi, jualan buah-buahan lagi. Sekarang dia beda, jualannya wah laris pokoknya. Bawanya juga dari 2 peti sampai 4 peti, sekarang 8 peti. Pokoknya habis terus. Beli mobil mah. Jadi itu kalau bisa disebut pesugihan apa, Mas Cipto? Pesugihan nikah gaib Dewi Lanjar. Nggak ada tumbal ya? Di lapak buah seorang pria tertunduk lesu. Dagangan sepi pembeli dan tak ada yang laku. Keterpurukan pun berubah menjadi niat hitam dengan melakukan nikah goib di kala malam. Nama Dewi Lanjar dipanggil untuk jadi pengantin yang konon akan memberi uang dan nikmat batin. Namun, perjanjian goib penuh dengan resiko yang harus dialami oleh teman Mas Cipto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Malam Mencekam, apa kabar Sobat semua? Mudah-mudahan selalu bahagia dan sehat ya. Amin. Tentunya rezekinya juga melimpah. Amin. Sobat, sudah siap tampil di depan kita, namanya Mas Cipto. Iya. Seorang narasumber yang punya pengalaman di tahun 2000. Iya. Tahun 2000 ya? Tahun 2000. Mas Cipto, apa kabar Mas Cipto? Alhamdulillah baik. Ini waktu itu nganter teman atau gimana? Antar teman. Nganter teman. Temannya yang minta. Yang minta karena dia rugi terus dicaci maki sama bos buah. Maka dia pulang. Dia juga nggak bilang sama saya emang waktu pulang aja, namanya sakit hati ya. Pas saya cari, saya nanya sama bos bilang diusir. Kerja apa itu? Jualan buah-buahan. Oh, kerja di orang. Di Bogor. Sistem store. Sistem store ya. Terlilit hutang. Terlilit hutang. Soalnya setiap hari rugi terus sampai di total belasan juta. Oke. Nah, sobat jangan kemana-mana, ini kisahnya menarik ya. Lagi-lagi pesugihan yang membuat hidupnya hancur ini ya. Hancur-hancuran. Mas Cipto, apa kegiatan sekarang? Sekarang saya mau kerja di MBG. Di MBG ya? Di ABN. Oke, mudah-mudahan lancar ya. Amin. Gimana suka duka di MBG? Ya, jalanin aja bang. Seru ya? Ya seru lumayan lah. Berapa ini box satu hari? Satu hari lebih dari 1.000. Soalnya kan satu kecamatan. Satu kecamatan, 1.000 sehari ya? Ada lah 1.000. Waduh, sibuk banget ya. Iya, satu kecamatan. Nah, baiklah sobat, saatnya kita dengarkan kisah dari Mas Cipto. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Cipto. Di tahun 2000 Bang Ai, saya kerja di Bos Buah di Bogor. Biasa kalau 2 bulan sekali pulang, sebulan sekali pulang. Pas itu saya udah waktunya pulang kampung. Saya pulang kampung, ketemu sama teman saya. Kalau di kampung ada Ijal. Nama-nama di sini sudah saya samarkan. Jal ngomong, "Ang,
ikut kerjanya. Saya bilang, kerja apa Jal? Kerja apa aja Mang, yang penting kerja, saya capek nganggur terus. Ya udah Jal, tunggu kalau saya berangkat lagi nanti saya bilangin sama ke bos. Akhirnya seminggu kemudian saya berangkat Mang ke Bogor, nemuin bos. Saya ngomong, bos, ada teman saya namanya si Ijal, mau ikut kerja di sini. Nah, kata si bos, boleh. Yang penting rajin, ulet, terus jujur. Ya insya Allah sih Mang orangnya rajin, jujur. Ya udah, kalau begitu kamu telepon. Akhirnya saya telepon, saya kasih alamatnya. Besoknya nyampe. Ya udah, kata si bos, kan namanya siapa? Ijal. Ijal, kamu beres-beresin tempat kamu, besok langsung jualan aja. Akhirnya beres-beres, besoknya langsung jualan Mang. Buka jam 7:30, pulang jam 8:30 malam. Kalau pulang kontrakan, store bareng. Sekitar 23 hari, itu nggak ada masalah ya. Sekitar 23 hari, pas saya mau setor, nggak nemuin Ijal. Pas biasanya ketemu, saya nyari, nggak ketemu di kontrakan juga. Saya nanya sama si bos, Ijal mana? Saya bilang, Ijal tuh sudah saya usir. Loh kenapa bos? Kok diusir, main usir aja? Saya bilang, teman kamu tuh nggak benar jualannya. Setiap hari rugi terus, nggak pernah untung. Bawanya banyak, setornya nggak pernah sesuai, kata bos gitu. Saya bilang ya nggak begitu juga sih bos. Udahlah, saya nggak musim. Bodoh amat, kata si bos. Nah sejak itu Mang saya kepikiran Ijal, namanya saya yang ngajak. Sekitar 5 hari kemudian saya pamit ke bos, saya mau pulang bos, mau istirahat dulu, alasan saya gitu Mang. Akhirnya saya pulang, nyampe Cirebon, nyampe rumah saya mandi-mandi, langsung saya ke rumah Ijal. Assalamualaikum. Yang nyautin ibunya, untung kamu datang, tolongin Ijal tuh. Ya kaget, lah ada apa mak? Itu Ijal tuh kayak orang gila, pakaiannya kusut, mukanya udah nggak pernah mandi, nggak pernah ngomong. Sejak pulang dari Bogor ikut sama kamu. Di mana mas sekarang Ijal? Di kebun tuh, yang biasa kamu nongkrong sama si Ijal, ngopi-ngopi. Akhirnya saya cari Mang si Ijal. Pas saya temuin Ijal bener kusut, mukanya kusut, pakaian kumel. Saya sapa, Jal, gimana kabarnya? Dia nggak nyautin Bang. Lalu saya rayu, saya bilang, Jal, setiap masalah itu Jal harus ngomong Jal, barangkali saya bisa bantu. Udah Jal, rokok dulu. Kok kamu pulang nggak bilang-bilang Jal? Saya diusir Ang sama si bos. Saya pura-pura nggak tahu aja. Kenapa diusir Jal? Saya rugi gede, selalu rugi, dagang nggak pernah benar, sampai belasan juta. Ya udah Jal, kamu harus sabar. Inilah hidup, saya bilang gitu. Tiba-tiba Ijal nyetuk Mang. Ang, cariin orang pinter. Saya pengen sukses, pengen seperti Ang, jualannya rame, pengen cepet kaya. Ya udah Jal, kita mikir dulu, nyantai. Saya bilang sama si Jal, kalau mental kamu udah siap, kamu bisa saya bawa sama orang pintar. Di mana Ang? Udah pokoknya kalau kamu siap. Satu syarat, kamu mandi yang benar, yang bersih, pakaian yang bersih. Soalnya kita mau ketemu sama orang pintar Jal. Oke Ang, siap Ang. Pas malam, sekitar habis isya Mang, Ijam nyamperin saya bawa ke orang pinter. Ya sekitar 15 menit lah. 15 menit, nyampe di tempat yang biasa saya sebut Babe. Assalamualaikum. Babe gak ada istrinya juga. Halo kamu datang, kapan datang? Tadi Mak. Babe kemana? Babe udah keluar dari tadi. Udah di sini ditunggu aja, ngopi-ngopi.
nanti juga sebentar lagi datang. Ngobrol-ngobrol. Nggak lama kemudian datang. Bek, ini saya bawa teman namanya Ijal. Katanya sih mau perlu sama Babe. Ngomong aja sendiri, Ijal. Saya bilang, akhirnya Ijal ngomong, Bek, tunjukin tempat buat saya. Saya mau ritual supaya cepet jadi orang kaya, cepet jadi orang sukses. Si Babe itu orang pinter itu, Mang, diam sejenak. Ya udah Jal, kalau kamu sudah siap, kamu harus pergi ke Indramayu. Di situ ada kuburan Dewi Lanjar. Udah kamu tanya sama pekunci di sono, persyaratannya apa aja. Tapi kamu harus benar-benar sudah siap. Iya Be, terima kasih Be. Insya Allah saya sudah siap, kata si Ijal. Ngobrol-ngobrol sampai jam 12:30. Saya pamit. Be, ini saya belum istirahat Be dari pagi. Pamit dulu, gampang disambung. Ya udah, kalau begitu silakan pulang, hati-hati ya. Akhirnya pulang, nyampe di rumah saya. Ijal pusing lagi Mang, mikirin ongkos. Ang, ongkos ke sana dari mana ya? Ya kamu cari Jal, usaha, saya bilang gitu. Yang mantep lah, kamu yang yakin. Ya udah Ang, nanti kalau saya udah punya ongkos ke sana, saya kesini ya. Ya udah Jal. Nah sejak itu nggak ketemu Mang. Sekitar 5 hari lah nggak ketemu. Tiba-tiba dia nyamperin saya. Habis maghrib tuh. Mukanya seneng, gembira gitu. Bahagialah mukanya. Ang, besok kesana aja kita. Ke makomnya Dewi Lanjar. Saya bilang sama Ijal, udah punya ongkos? Udah Ang. Dari mana Jal? Jadi gini Ang, saya waktu ngelamun pas jam 12 siang, pas ada orang azan, ada nenek-nenek nyamperin saya. Tiba-tiba dia ngasih sesuatu. Tong, ini buat bekal kamu. Pas saya terima, kedip, nenek itu hilang Ang. Pas saya buka itu duitnya ada 200. Makanya saya langsung ke sini. Serius Jal? Waduh, saya merinding banget Ang waktu itu. Saya hampir lari Ang. Waktu dikasih duit sama si nenek-nenek itu. Ini duitnya masih ada Ang. Udah Jal, kalau begitu ya sekitar jam 10 aja Jal kita ke sana. Kita kan belum tahu Jal tempatnya. Maka besoknya saya ke sana Mang. Berdua nanya-nanya. Sama di situ kebetulan ada orang ya yang masih muda lah, agak muda. Saya nanya, Mas, kalau yang Dewi Lanjar itu di mana? Oh, terus Mas, sono terus. Nanti di situ ada empang-empang, ada warung kecil yang gak jauh lah, sekitar 20 meter di situ ada. Yang pohonnya gede, ada kuburan. Adem sih, cuma ya agak serem juga, kata si Mas ini. Nah, maka kami berdua ke sana Mang. Di sana empang ketemu. Ada ini empang. Warung juga ada. Cuma nggak ada orang yang waktu itu. Lah, mana ya? Katanya ada kuburan. Pohonnya gede-gede, adem. Kok nggak ada? Dalam hati saya bilang sama Jal, mana Jal? Nggak ada Ang. Ya udah Jal, kalau gitu kita nanya lagi aja. Balik lagi, dia agak ngotot. Masa segede itu nggak kelihatan, kamu gimana? Itu pas deket warung, pokoknya di situ ada lah. Itu kan gede, setengah lapangan lah lokasinya. Ya udah Mang, maaf, saya mau ke sana lagi. Ke sana lagi nggak ketemu juga Mang. Balik lagi, nanya lagi. Udah Jal, ini sekali lagi Jal, 3 kali Jal. Kalau nggak ketemu, ya udah kita pulang dulu. Pulang ke Cirebon aja dulu. Yang akhirnya ketiga kalinya nyampe di tempat, ada yang manggil Mang. Si tukang warung itu, Mas, sini mampir dulu. Kata si tukang warung, ibu-ibu itu, Mas, dari tadi saya lihat bolak-balik terus, nyari apa? Nyari ini Bu, saya nyari makomnya, kuburannya Dewi Lanjar yang di situ.
Coba kamu tengok ke belakang, kata si emak itu. Pas saya nengok, baru kelihatan Bang. Merinding juga sih. Segede itu kami berdua nggak kelihatan. Baru kelihatan ketika dikasih tahu sama si ibu-ibu itu. Udah mas sini ngopi aja dulu, ngopi dulu. Ngopi. Gimana? Ini bu teman saya mau tirakat. Ada apa kuncinya enggak ya di situ? Oh ada. Udah sekarang ngopi aja dulu, nanti saya teleponin. Enggak lama kemudian telepon. Udah Mang, mas nunggu aja dulu. Sebentar lagi juga datang, kata si ibu-ibu. Enggak lama kemudian datanglah Pak Kunci. Pakaiannya pakaian kayak orang Jawa dulu tuh Mang. Pakaian serba hitam, gelangnya gede tuh di tangannya tuh, yang hitam-hitam itu, gede. Ya kayak gelang bakar itu. Gede, agak serem juga sih cincinnya. Kalungnya lah. Dia datang. Mana bu? Orangnya. Ini berdua nih. Ada dari mana dek? Oh Pak Kunci, saya dari Cirebon. Tujuan saya mau ketemu sama Pak Kunci, mau minta izin, mau tirakat di dalam kuburan Dewi Lanjar di situ. Oh boleh. Ayo kita ngobrol di sana aja biar enak, kata si Pak Kunci. Akhirnya kami berdua ke kuburan Dewi Lanjar itu. Di situ ada sekitar 5 orang Bang. Tapi di luar, nggak di dalam. Di luar. Mas Tabi masih di lokasi Dewi Lanjar itu. Ngobrol-ngobrol. Ini siapa yang mau tirakat? Ijal ngomong, saya Pak Kunci yang mau tirakat. Nah ininya, kalau saya enggak Pak Kunci, cuma nemenin aja. Oh ya udah. Apa tujuannya? Kata si Pak Kunci. Ijal ngomong, Pak Kunci, saya pengen cepat kaya. Saya pengen cepat sukses. Soalnya saya hidup begini terus Pak Kunci. Ya udah Jal, kalau kamu udah nekat, udah siap, kamu harus ritual. Tapi ada syaratnya Jal. Syaratnya apa aja Pak Kunci? Kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit, terus kelapa muda, ayam putih, ayam hitam, terus ada kendi dikasih telur. Waduh, harus begitu ya Pak Kunci? Iya. Udah Jal, kamu tenang aja. Masalah ini biar Pak Kunci yang nyari. Yang penting kamu siap. Kalau nanti Pak Kunci pulang kesini lagi, kamu harus siap. Ya Pak Kunci siap. Akhirnya Pak Kunci pulang. Kita masih ngopi-ngopi tuh Bang. Ngopi-ngopi, makan-makan apa. Sekitar jam 9 Pak Kunci datang ke tempat itu. Bawa sesaji yang komplit Bang. Ayam, terus kopi manis, kopi pahit, macam-macam lah, kembang, kendi. Jal ini Jal, persyaratan udah komplit, tinggal kamu nanti ganti aja. Oh iya Pak Kunci, siap. Sekarang saya harus gimana Pak Kunci? Kamu harus mandi. Sekarang Pak Kunci, ya nanti dulu Jal. Kamu mandi tepat jam 12 malam. Pas jam 12 malam, Ijal dibawa ke kali itu Bang. Bawa bunga, bawa kembang, mandi. Jal, ini kalau kamu mandi, ini mantranya. Iya Pak Kunci, mandi. Kenapa harus di kali Pak Kunci? Kata saya. Kan ada di sumur di dalam. Biar apa sih Ijal ke bawah laut. Jam 12 malam, Ijal mandi. Habis mandi, taulah diapain lagi tuh sama Pak Kunci. Udah Jal, kamu udah bersih. Sekarang kamu mantap ya. Bawa semua Jal, itunya sesajinya, sajian-sajian bawa masuk semua. Terus kamu Jal harus puasa muti selama 9 hari. Siap Pak Kunci, doain saya Pak Kunci. Kata si Ijal. Ya Jal, kamu yang kuat, kamu yang tenang. Ya Pak Kunci. Maka Ijal masuk Mang, masuk. Nih Jal, oh beda lagi mantranya. Kamu baca ya, kamu baca jam 1 malam sampai subuh. Azan subuh kamu boleh istirahat. Tempatnya seperti Ada bangunan atau gimana? ada bangunan dikelilingin kuta, Dikelilingin kuta pagar itu Pagar. apa? Pagar.
Cuma yang dibentuk dari bata tuh Mang. Tapi pohonnya gede-gede Mang. Adem, serem. Ya namanya jarang yang masuk kalau yang memang udah bener-bener nekat aja situ. Kalau di luar sih banyak Mang yang puasa. Ada 3, ada 4, silih berganti. Kalau di dalam mungkin khusus. Kalau di dalam yang tidur di dalam itu khusus. Saya di luar Mang, nggak boleh masuk. Ijal sendirian di dalam. Pas itu saya di luar juga sudah ada aroma-aroma yang serem Mang, yang aduh merinding gitu loh. Ada suara orang ketawa, ada orang anak kecil teriak kayak gitu. Nah, Ijal juga di dalam kayak ada, "Ma, Ang." Oh, Ijal manggil saya. "Udah Jal, kamu yang khusyuk." Saya bilang gitu. "Iya." "Baca mantra Jal." "Iya Ang." Sekitar subuh, mau adzan subuh, dibuka kalau mau subuh tuh, buka. Maka Ijal keluar. Saya sih nggak nanya Mang, apa yang terjadi sama Ijal nggak nanya. Ijal sendiri yang cerita. "Ang, gimana nih Ang? Saya udah takut banget nih. Memang ada apa aja? Tadi malam saya ditadangin pocong, loncat-loncat di depan saya. Terus gimana?" "Ya, takut banget gimana?" "Lah gimana? Kamu yang itu dong, yang kuat dong, yang nekat." "Iya sih Ang, kan nggak mati Jal, dimakan setan," kata saya gitu. "Ya udah Ang." "Oh serem banget Ang, pocong-pocong itu datang terus nggak berhenti sampai pagi. Pas azan baru dia hilang." "Udah Jal, nggak usah cerita gitu Jal, saya juga takut." Saya bilang, udah Ang." Itu hari pertama Mang. Hari kedua Ijal begitu lagi. Hari kedua Ijal juga ada teriak-teriak juga sih, kayak semacam minta tolong itu gitu. Cuma saya kan nggak boleh masuk Mang, kata Pak kuncinya. Tetap apapun yang terjadi sama Ijal, kita nggak boleh campur tangan. Hari kedua Ijal keluar, cerita lagi. "Ang, tadi malam saya ngeri banget Ang." "Ngeri gimana Jal?" "Saya didatangin itu kuntilanak Ang. Oh, di pangkuan saya tuh Ang, kuntilanak tuh. Terus saya itu aja mantra terus, saya tuh nggak berhenti terus. Udah biarin. Kuntilanak asli Jal." "Ya asli Ang. Masa saya bohong?" "Udah Jal, tanggung Jal, kamu udah kepala nyemplung." Saya bilang gitu. "Ya Ang, doain aja." "Udah Jal, kamu yang kuat." "Ya Ang." Hari ketiganya Ijal masuk lagi. Hari ketiga Ijal kayak lari-lari gitu Mang. Ijal kayak ada orang lari-lari gitu, ya ada apa ya, tapi nggak bersuara, merinding. Pas azan subuh keluar lagi, dibuka lagi pintunya. "Jal, kamu lari-lari, ada apa Jal? Kayaknya kamu lari-lari." Mukanya pucat tuh Bang si Ijal. Mungkin nahan takut ya, grogi begitu, pucat lah pokoknya. Agak kurus juga sih, namanya orang puasa muti. Kasihan juga sih sama Ijal. "Ini Ang, saya dikejar sama anak kecil yang rambutnya gondrong itu, matanya merah. Terus ya udah Ang, saya lari. Cuma saya inget sama Pak Kunci, yang penting baca mantra Jal." Saya kembali ke tempat duduk, baca mantra lagi Ang. Terus pas azan hilang lagi si anak-anak kecil itu. Hari keempat Ijal masuk lagi sekitar jam 3 Mang. Jam 3 entah itu pintunya nggak dikunci sama wakil kuncinya, entah gimana saya nggak tahu ya. Pas hari keempat sekitar jam 3 lah, jam 3 lebih sedikit, kami yang di luar itu kaget Mang. Dari dalam Ijal langsung nabrak lawang. Ijal lari. Saya belum sadar. Siapa yang? Oh Ijal. Saya kejar Mang. Saya tangkap Ijal tuh. Ijal saya tangkap. Ijal langsung meluk saya tuh, kayak ketakutan gitu. "Jal, istighfar Jal, ada apa?" "Udah jangan di sini chatnya yang." Kayak mau nangis gitu Mang, udah kurus pucat ya. Kan jauh Mang dari itunya, dari perkampungannya itu. "Udah Jal, kita ada perkampungan Jal."
udah kamu sabar. Cuma dia lari tuh Bang, sampai genggam tangan tuh genggam terus. Saya belum nanya tuh, ada apa ya? Nah kebetulan dia baru nyerah. Ang, saya udah gak kuat Ang. Ya udah Jal, kalau kamu gak kuat jangan dipaksain. Saya takut juga Jal sama kamu, takut ada apa-apa. Ya Ang lah. Tapi ini nggak mau, nggak itu Bang, nggak dibuka, tetap gegam aja. Pas itu ada warung kecil, jualan itu Bang, jualan lontong, bubur. Saya bilang, Jal, kalau kamu mau buka, kamu serius. Udah lah, saya udah lari, udah kabur. Ya udah Jal, kalau gitu kamu jangan makan yang keras-keras, bubur aja dulu. Tuh ada tukang bubur. Ya udah, dikit-dikit aja Jal. Takutnya perut kamu belum menerima. Ya udah makan lah. Makan udah sadar. Saya baru nanya Mang, Jal, kamu yang genggam itu coba sih tangan tuh ada apanya? Saya bilang gitu. Nggak tahu Ang nih. Pas dibuka tuh ada duit yang 5 rupiah tuh Mang, yang gambar keluarga berencana tuh. Dia bilang, lah kamu Jal, itu dari mana Jal? Jadi gini Ang, saya itu tadi malam dibawa sama wanita cantik di istana megah, emas, intan, berlian pokoknya rumahnya. Terus pengawalnya perempuan semua. Enak dong Jal, saya bilang gitu. Wah buru-buru enak Ang. Takut ngeri-ngeri gitu. Diklaim menurut Ijal, diklaim dia bilang Jar. Soalnya di situ ada lukisan juga Mak, di kuburan itu. Gede lukisannya. Cuma kalau dipandang katanya sih bergerak. Makanya Ijal jarang mandang. Terus perempuan itu, si Ratu itu ngomong apa Jal? Kamu itu di mana ada saya, di situ ada kamu. Selalu ngejar-ngejar saya terus. Padahal saya tidak suka sama kamu. Cuma karena kamu serius, kamu ulet, kamu sabar. Baiklah, saya mau nikah dengan kamu. Nih, dikasih mas kawin. Itu dalam mimpi Ang. Saya ambil si mas kawin itu. Nah ini Ang buktinya nih, yang 5 rupiah itu Mang. Udah Jal, kita nunggu agak siang, kita kembalikan sama Pak Kunci aja Jal. Sekitar jam 8 lebih sedikit, saya ke situ. Cuma Pak Kunci nggak kaget Mang. Senyum-senyum, ada Ijal datang. Senyum aja Pak Kunci. Mungkin Pak Kunci udah tahu kali ya. Gimana Jal? Kamu kan disuruh 9 hari Jal. Kok kamu baru berapa hari Jal kamu? Baru 4 hari Pak Kunci. Kejadian gimana Jal? Jadi gini Pak Kunci. Pas tadi malam saya mimpi dikasih duit sama wanita cantik di sebuah istana. Katanya sih mas kawin. Ini Pak Kunci duitnya, apa buktinya? Pak Kunci senyum. Jal, saya udah nanganin banyak orang, nggak pernah seperti kamu gini Jal. Mimpi, tapi pas dibuka kenyataannya ada Jal. Jadi gimana Pak Kunci? Udah kamu lulus. Nanti kamu mandi lagi. Tapi gimana Jal masalah mahar? Kamu belum bayar mahar. Nah si Jal pusing tuh Bang, tengok-tengok lah orang gak punya duit. Akhirnya dia nyolek saya, Ang pinjam dulu. Pas itu berapa Pak Kunci? 500. Udahlah, akhirnya saya kasih pinjam si Jal itu 500. Ngobrol udah mandi kembang lagi. Udah selesai. Ya udah Jal, kita pamit sama Pak Kunci. Pak Kunci terima kasih udah ngerepotin. Doain Pak Kunci ya, mudah-mudahan Ijal sukses. Ya udah, hati-hati di jalan. Ulang saya Mang. Sekitar 2 hari saya pamit sama si Ijal. Jal, saya mau itu Jal, mau berangkat Jal. Udah hampir seminggu nih Jal, udah seminggu lah. Saya mau ke Bogor lagi Jal, mulai usaha lagi. Dia itu si Ijal meluk saya. Makasih Ang, udah nemenin saya, udah bantu saya. Hati-hati. Besoknya saya berangkat Mang. Berangkat
sekitar 1 minggu. 1 minggu pas saya pulang dagang mau setor, dari jauh saya lihat Ijal sama si bos tuh lagi ketawa-ketawa Mang, senyum-senyum kayak nggak ada punya masalah. Loh itu kayak Ijal. Pas saya dekatin, lah kok Ijal? Katanya Ijal dimarah-marahin sama bos, katanya dicaci maki, tuh loh, diusir. Tapi saya nggak nanya Mang sama Ijal, ya pura-pura nggak jadi masalah aja. Kebetulan di kontrakan itu sebelah kontrakan ada warung kopi sama nasi Mang. Saya makan-makan, Jal, ayo makan yuk. Kapan datang nih? Gimana kabarnya? Nanya kabar segala. Baik Ang, gini-gini. Sambil makan saya nanya Mang sama si Ijal itu, Jal, syukur sih Jal kamu bisa kesini lagi. Emang bos nggak marah Jal? Kan kemarin kamu diusir. Utang kamu kan belasan juta, saya bilang itu. Saya ditelepon Ang sama bos. Tadi malam suruh berangkat ke sini. Loh, kejadiannya gimana Jal? Jal, kamu nanti pagi kamu berangkat. Udah, kamu boleh jualan lagi. Soalnya utang kamu udah ada yang bayarin. Katanya itu istri kamu. Nah, Ijal kaget. Saya kaget Ang. Saya kan belum punya istri Ang. Itu namanya udah dicoret Mang. Kalau utang yang belasan juta itu dicoret. Kata si Ijal gitu cerita sama saya. Serius Jal? Serius Ang. Makanya saya disuruh kesini lagi. Terus ya saya disuruh jualan lagi Ang. Kayak waktu kemarin. Syukur aja lah. Mudah-mudahan kamu sukses lah. Jangan kayak dulu, saya bilang. Ya udah. Besoknya dagang. Kang. Pas saya mau setor, biasanya barang kalau setor tuh Mang. Si Ijal, kemana Ijal? Nggak ada, sampai sejam saya tungguin di warung nggak ada. Saya bilang ke bos, Ijal udah setor belum? Ijal udah dari siang, pulang mana? Itu ngontrak katanya. Ngontrak maksudnya gimana bos? Dia ngontrak sendiri. Sekarang dia beda, jualannya wah laris pokoknya. Bawanya juga dari 2 peti sampai 4 peti, sekarang 8 peti pokoknya. Habis terus, malah siang habisnya. Syukurlah kalau begitu. Cuma saya belum nengok, belum main ke kontrakan Ijal. Santai aja lah dulu lah. Sekitar agak 5 hari dagang-dagang, Ijal telepon, Ang, kalau nanti pulang jualan kesini ya Ang, ke kontrakan saya nih, dekat ini nggak jauh. Oh iya Jan, insya Allah saya nanti main ke kontrakan kamu. Nah, pas habis jualan sekitar jam 9 mandi, saya ke kontrakan Ijal. Pas kontrakan Ijal saya di situ kaget Mang. Kagetnya ada kulkas Ijal tuh. Kontrakannya lumayan lah, gedong lah. Ada spring bed. Waktu itu kan spring bed masih lumayan agak mahal Mang ya. Terus ada TV yang 29 in. Jal, kamarnya cuma ini Jal. Itu Bang, tidur saya di tengah, katanya di kamar tengah. Boleh lihat Jal? Ya lihat aja Ang. Cuma pas saya lihat di situ ada kejanggalan Bang. Di bantal itu ada semacam kembang melati gitu loh. Ada ya kayak ditaburin gitu. Terus bau dupa tuh menyengat. Saya nanya nggak berani. Udahlah itu urusan Ijal. Saya bilang sampai Jal, emang kamu nggak sayang Jal? Oh, beli gini-ginian. Tenang aja Ang. Yang penting emak saya sudah saya kirimin. Udah penuhin kebutuhan emak. Syukur Jal lah. Ceritanya gimana Jal? Kok kamu jualannya katanya siang terus, pulangnya berarti kamu laris dong? Laris Ang. Cuma anehnya tuh Ang, yang beli tuh nggak ada yang laki-laki, ibu-ibu semua, mbak-mbak semua, yang masih muda masih tua. Anehnya lagi nggak pernah nawar Ang. Saya diem aja udah, ya syukur aja lah. Nah yang lebih menguntungkan nih Ang, setiap saya mau setor Ang sama bos, nama saya sudah dicoret Ang. Katanya Jal kamu jangan setor lagi Jal, istri kamu udah tadi nyetor. Setiap hari Jal, setiap hari Ang. Kok bisa gitu ya Jal ya? Iya Ang, makanya dari untungnya aja kita udah gede Ang, nggak pernah nawar yang beli.
Modalnya juga saya ambil, orang ada yang bayarin. Lah abang belum punya istri Jal. Justru itu saya bingung. Ijal nggak sadar Mang. Siapa yang bayarin nggak sadar, udah jalan begitu aja jalan. Sebulan pulang, saya mau pulang. Ya udahlah. Besoknya telepon, kalau bisa pulang. Lah ngapain Jal saya pulang? Orang saya belum targetnya pulang. Udah, nanti sehari berapa untungnya, nanti saya ganti gitu. Ini serius Jal, serius sinilah pulang. Udahlah saya nurut. Ternyata Ijal bangun rumah Mang. Bangun rumah, beli tanah dulu, bangun rumah, malah rumahnya gede tuh. Selama saya bikin rumah, jadi mandor aja. Sehari saya kasih 300.000. Wah seneng banget waktu itu ya. Oke Jal, dikasih Mang 300.000. Megah rumahnya lah. Singkat cerita, ya ada sebulan lebih lah. Waduh Jal, kamu Jal, ngeri banget Jal. Udah saya titipin, dia berangkat Mang, tetap dagang-dagang. 20 hari pulang, setengah bulan pulang. Udah beli rumah jadi, ya udah Jal ya, kita mau berangkat. Ya udah, berangkat. Ketemu sama Ijal juga di sana di Bogor. Pulang yuk. Ngapain sih Jal? Saksiin saya ke dusun, ke kantor dusun. Mau apa Jal? Mau beli sawah. Waduh ngeri banget kamu Jal. Pulang Mang. Pulang ke kampung dusun. Beli sawah kan sama Pak Lurah ya, tanah-tanah apa. Beli sawah. Berangkat lagi. Beli mobil Mang. Dagang. Pesat banget tuh Ijal. Berangkat lagi. Motor sih udah dari pertama tuh Mang, beli motor mah. Beli tanah lagi. Pokoknya kehidupan Ijal tuh pesat Mang. Suatu ketika saya pernah main di kontrakan Ijal, kaget juga Mang lihat kontrakan Ijal udah serba mewah. Terus di dalam lemari itu ini duit saya. Ya agak sombong juga sih Mang, namanya juga orang banyak duit. Dilihatin sama saya, ngeri juga. Ada setengah lemari Mang duit mah. Duit ratusan ribu semua tuh Mang. Syukur Jal, kamu hati-hati Jal, kamu jangan sombong. Ya, kamu makanya hati-hati. Sejak itu kalau habis pulang dagang Bang, saya diajak ke restoran Bang sama si Ijal. Nggak pernah di kaki lima, ditraktir sama si Ijal. Setiap hari tuh. Ada ngeri-ngeri sedap juga sih Bang, ada takutnya juga saya, cuma itu mah urusan Ijal lah, bukan urusan saya. Bilang dalam hati gitu. Sekitar setahun setengah ya. Setahun setengah, Ijal tuh udah mewah Bang hidupnya. Punya segalanya lah. Emaknya juga seneng. Saya malah biasa aja saya. Tiba-tiba Ijal di kampung lagi istirahat. Cuma Ijal walaupun punya modal Bang tetap ikut bos. Enggak dagang sendirian dia. Enggak modal sendiri maksudnya. Tetap ikut bos. Ijal di kampung. Saya di Bogor. Ijal telepon, nanti 3 hari lagi pulang. Ada apa Jal? Udah pulang aja Ini surprise buat Emang serius Jal? Serius. Saya disuruh pulang. Saya pulang Bang. Kalau udah nyampe rumah telepon. Saya nyampe rumah. Jal, saya udah di rumah Jal. Ntar sebentar lagi saya ke situ. Pas gitu Ijal ngajak jalan-jalan, beli perabotan, beli apa. Nah Jal, kamu buat apa Jal beli perabotan? Saya mau nikah. Mau nikah? Ya, syukur Jal lah. Perabotan tuh mau yang mahal-mahal Bang, beli buat apa ya? Buat ngelamar calon istrinya. Akhirnya saya dibawa ke rumah Ijal, ke rumah itu calon istrinya. Megah Bang, itunya apa namanya? Pernikahan itu megah. Pokoknya pakaian pengantinnya itu yang mahal-mahal lah.
udah sukses apa si Ijal. Udah berangkat lagi. Tiba-tiba ini Ijal udah punya istri nih, Mang. Tiba-tiba Ijal mulai itu, Mang. Sekitar 3 bulan lah, 3 bulan Ijal udah mulai tuh. Udah mulai sepi dagangnya. Sakit. Ijal sakit ya. Dirawat di rumah sakit. Sembuh. Berangkat lagi. Satu persatu tuh, Mang. Dari mulai sawah dulu dijual. Sembuh, berangkat lagi. Dagangan tuh, Mang, yang dulunya sampai 8 peti tuh, Mang. 8 peti, 10 peti. Sepeti aja gak habis, Mang. Sejak Ijal nikah itu. Sawah dijual. Kebun dijual. Habis lagi rumah sakit. Saya bilang, Jal, kamu kan banyak duit, Jal, yang di lemari itu. Hilang, Ang. Ya hilang begitu aja. Saya nanya sama istri marah-marah, Ang. Nggak ngaku. Oh gitu, Jal? Iya, nggak ngaku. Jadi hilang tuh, Jal, duit, Jal. Hilang semua, Ang. Raib, nggak tahu kemana, saya juga pusing, Ang. Makanya saya jual semua nih. Mulai dari mobil, sawah, sampai rumah. Habis tuh, Mang. Dagang nggak pernah untung, rugi terus. Ijal udah mulai pusing. Ditambah-tambah istrinya Ijal itu kabur, Mang. Kabur nggak tahu kemana lah. Motor sampai motor juga dijual, Mang. Aduh, kasihan Ijal kok begini ya. Jadi Ijal itu kekayaannya menikmatinya berapa lama? Sekitar 1,5 tahun. Sebentar ya. Ya 1,5 tahun. Tapi kan glamor, Mang. 1,5 tahun glamor. Ya 8 peti 10 peti kan nggak setor itu, Mang. Belum untungnya sama model-modelnya diambil sama si Ijal. Kan Ijal kalau mau setor kan waktu itu ada yang nyetorin istrinya katanya. Padahal kan waktu itu Ijal belum punya istri. Kok saya jadi begini, Ang ya? Istri kabur. Harta yang segalanya dulu saya punya kok habis semua satu persatu dijual. Ini apa ya? Coba, Jal, kamu inget-inget, Jal, apa kesalahan kamu? Saya bilang gitu. Ternyata waktu Ijal dapat mimpi diajak sama wanita cantik di Istana Megah itu, Mang, dikasih duit, dikasih mas kawin itu, di situ ada perjanjian, Mang. Si Ijal tuh, ini mas kawin, satu syarat, kamu jangan nikah sama wanita. Oh itu, Jal, kok kamu nggak bilang, Jal? Saya lupa, Ang. Nah sekarang ya itu, Ang, saya melanggar perjanjian, Ang. Gimana ya? Nah pas itu baru tuh, Mang, 3 hari kemudian baru mimpi wanita itu datang lagi. Tapi waktu ngasih kan, Mang, cantik tuh wanita itu, kata si Ijal. Tapi sekarang, Ang, waduh, ngeri, Ang. Udah ada taringnya, mukanya rusak. Kamu sudah melanggar perjanjian. Kamu sudah saya kasih mas kawin. Kamu menyanggupi tidak mau nikah. Sekarang kamu nikah mendoakan saya. Sekarang saya cabut. Akhirnya pas Ijal bangun, Ijal keingetan sama yang itu, yang uang 5 rupiah itu, Bang. Pas dilihat hilang, di dompet nggak ada. Kenapa kamu nggak diingat-ingat? Nggak tahu, Ang lah. Jadi gimana nih, Jal? Kamu udah habis semua, udah kayak gimana, Jal? Udah, Ang. Saya sadar, Ang. Selama ini saya mungkin menyalahi aturan, Ang. Terus gimana, Jal? Kamu langkah selanjutnya? Kamu punya utang nggak sama bos? Ya untungnya saya nggak punya utang sama bos. Cuma benda kayak saya habis semua. Hidup saya juga nggak enak, Kang. Nggak tenang nih, gimana nih? Ya udah, kamu tenangin dulu. Kalau gitu nanti kamu ke itu aja, ke Babe aja lagi, minta tolong. Saya bilang gitu. Ya udah, di saat itu saya ke rumah Babe. Nah gimana, Jal? Gini. Gimana, Be? Saya dulu udah naik, Be. Segalanya udah punya. Tapi saya habis, Be. Habis lagi.
Gara-gara saya begini-begini diceritain tuh, Be. Diceritain. Jadi gimana, Be? Hidup saya nggak tenang nih, Be. Pusing gini. Mau kemana lagi gitu. Ya udah, Jal. Kamu harus ingat yang di atas. Kamu ritual lagi, puasa lagi, muti lagi, buat mutusin perjanjian yang di sana, di situ sama Dewi Lanjar itu. Ya udah, Be. Kalau gitu saya siap, Be. Saya siap nurutin nasihat Babe. Syaratnya apa? Syaratnya udah kamu mandi aja dulu jam 12 malam. Terus kamu puasa ritual selama 3 hari, Jal. Puasa. Terus kamu harus rajin sholat. Kamu harus rajin zikir. Bukan mantra, Jal, yang dibaca. Makanya, Jal, kalau jadi orang tuh harus sabar. Harus tawakal. Iya, Be. Saya terlalu ambisi, Be. Karena sakit hati sama si bos. Jadi makanya saya udah ke arah yang salah, Be, selama ini. Akhirnya si Ijal itu nurut. Ngaji, sholatnya rajin, puasanya rajin. Pokoknya sebelum Ijal benar-benar bersih jangan dulu dilepas, Be. Saya bilang gitu. Ya nanti ya saya bantu lah kalau masalah buat kebutuhan apa, kata. Sebagai teman kan kasihan juga sampai diusir, sampai rugi belasan juta, sampai Ijal itu depresi. Tapi saya tanggung jawab, saya kembaliin ke Babe supaya Ijal itu lepas dari apa ya, dari perjanjian yang di itu. Selesai puasa muti, Ijal tuh lebih kepada ketuhanan mah. Ijal tuh kayak merasa berdosa gitu loh, kayak merasa bersalah gitu Ijal. Pokoknya Ijal waktu habis tuh buat ibadah aja mah, kayak menyesal gitu. Saya terus dampingin terus. Kalau saya ada di kampung saya dampingin si Ijal. Terus saya dampingin. Pas udah ada 3 bulan, Ijal kembali normal, benar-benar bersih. Baru Ijal, bosnya juga nanya terus. Saya bilang Ijal masih belum stabil. Sekitar 3 bulan baru Ijal kembali ke Bogor jualan lagi, jualan buah-buahan lagi. Cuma kan lakunya beda, Mang. Nggak kayak yang kemarin-kemarin. Lakunya ini mau wajar, 3 peti, 2 peti setengah. Cuma kata si Ijal, enak ini. Kita dimakannya juga adem. Enggak apa ya, enggak, kalau bahasa orang Jawa itu ngerangsang nafsu gitu loh, Mang. Pengen beli ini. Tapi setornya setor, Mang. Setor biasa sama bosnya. Enggak ada yang nyetorin. Kalau kemarin kan ada yang nyetorin, Bang. Kalau mau setor ada yang nyetorin. Kalau kemarin, sekarang setor normal. Untungnya juga nggak kayak kemarin setor sekarang mah. Cuma ya lakunya nggak banyak. Nggak kayak kemarin pokoknya lah. Tapi kata si Ijal sih lebih adem dari yang kemarin. Sekarang sih adem. Sampai pada akhirnya Ijal nikah sama janda. Nikah. Terus ya hidup normal, alhamdulillah. Normal Ijal. Tenang. Saya juga ikut senang lihat Ijal kembali ke jalan yang benar. Jadi itu kalau bisa disebut pesugihan apa, Mas Cipto? Pesugihan nikah gaib Dewi Lanjar. Orang-orang menyebutnya begitu ya. Dewi Lanjar. Memang yang melakukan pesugihan di situ sama, selalu dapat koin kayak gitu. Enggak semua, Mang. Beda-beda. Enggak beda-beda. Makanya Pak Kunci kan terkejut sama si Ijal. Baru kali ini, Jal, saya nanganin orang tirakat kayak kamu. Biasanya mimpi biasa, Mang. Kalau Ijal kan, makanya Ijal pesat tuh, Mang. Waktu mungkin kalau Ijal nggak nikah mungkin ya kaya terus mungkin. Cuma ya namanya manusia kan, Mang, orang-orang pengen nikah, Mang, pengen punya istri. Iya. Gitu. Taunya Ijal melanggar perjanjian yang dalam mimpi itu. Pada waktu tirakat itu kan gagal ya. Gagal dia buka kan puasanya ya. Tapi masih bisa berhasil ya. Masih bisa berhasil. Ya kemungkinan kan, Mang, kan ada benda yang ditikam sama itu, sama siapa? Sama Ijalnya itu. Jadi mungkin itu alat untuk Ijal mencapai kesuksesan. Walaupun sesaat, Mang. Menurut saya sih begitu. Padahal ujung-ujungnya dia buka puasa ya. Buka Untungnya puasa, udah bawa barang buka gitu. puasa. Cuma
kan kebanyakan buka puasa tapi kan nggak dapet sesuatu mah, hanya mimpi-mimpi biasa lah. Nah Ijal mimpi dikasih emas kawin, digenggam, tapi nyatanya ada gitu loh. Oke. Hartanya akhirnya habis ya? Habis semua mah, nggak ada yang tersisa. Dengan Pokoknya cara apa itu habisnya? dengan cara Ijal sakit, habis jual mobil ya, Ijal sakit berobat. Sisanya buat kebutuhan, terus buat nombokin dagang bang. Dagang kembali lagi selalu rugi. Cuma Ijal tetap tanggung jawab. Nanti bos saya pulang jual sawah, buat terus dagang lagi, sakit lagi sembuh. Pokoknya itu bang, keluar masuk rumah sakit Ijal. Udah sembuh dagang, rugi lagi. Nggak mau berhenti lah, tetap saya harus jualan buah-buahan. Nggak mau pindah, mau jualan apa, nyoba yang apa, nggak mau, malah tetap jualan buah-buahan. Hanya 1,5 tahun kurang lebih. 1,5 tahun lebih sedikit lah. Nggak ada tumbal ya? Nggak ada tumbal mah. Soalnya ya itu tumbalnya hanya Ijal itu hanya habis lagi aja. Nggak ada tumbal, nggak ada apa, semuanya ludas. Nah setelah pembersihan oleh si Babe itu, ada gangguan-gangguan nggak mas? Awalnya sih masih ada merinding, agak ragu, agak ya debat terus, artinya tuh debat. Terus ditetapin sama Babe, udah Jal, kamu jangan tengok sana sini, udah kamu kiblat sama Tuhan aja Jal, sama Allah Jal, puasa kamu, wirid semua, sholat malam kamu, pasti lepas, setan itu kalah Jal, jangan mikir yang enggak Jal, udah Jal, kata si Babe itu. Waktu sakit seperti apa Pak? Sakit apa aja yang diderita? Ijal sakitnya kayak semacam sakit sih, sakit apa ya, kayak penapasan, terus paling 3 hari, lama-lamanya 10 hari sembuh keluar sehat, pergi lagi dagang lagi, rugi habis tuh duit. Nah jual yang lainnya, misalkan mobil, kemarin padahal udah habis jual tanah baru mobil. Setiap Ijal jual apa ya, jual benda-benda tuh mang, jual hartanya Ijal pastikan sakit mang, sakit. Selama berapa lama itu sakitnya? Sakit sekitar 7 bulan lah. Terus-terusan ya? Tapi sehat lagi, dagang lagi, sehat lagi, dagang lagi. Sampai sakit akhirnya lagi. sembuh. Sampai akhirnya sembuh. Sembuh itu mang karena udah semua habis, baru saya kembaliin ke Babe. Baru normal. Sekarang sehat, alhamdulillah. Sampai sekarang apa usahanya Ijal? Ijal kadang-kadang sih bangunan, cuma di Bogor dia kan itu mang, dagang musiman. Misalkan Agustus dagang bendera, terus tahun baru dagang trompet gitu. Tapi lebih tenang. Terus istri yang sekarang Ijal katanya sih punya warung. Kemarin saya ke sono juga punya warung yang nggak gede mang. Cuma kan tenang lah Ijal hidupnya lah, nyaman gitu loh. Jadi hidup biasa normal ya? Hidup biasa normal, cuma nggak glamor kayak kemarin, kayak dulu. Iya. Oke sobat, itulah sebuah kisah yang menarik di Indramayu ya. Indramayu. Kira-kira ada pesan nggak untuk penonton Malam Mencekam, Mas Cipto? Kalau pesan saya sih ya sabar, terus tetap semangat, jangan mudah putus asa. Sebab kalau misalkan ke arah yang tidak benar itu nggak gratis. Semuanya pasti ada efeknya lah. Kecuali pada Tuhan itu baru gratis. Udahlah intinya sabar, ulet, semangat. Setiap masalah insya Allah ada jalan keluarnya. Itu aja mah. Kasihan sama keturunan kita nanti. Ya jangan pesugihan lah ya. Jangan pesugihan, udah normal aja, normal. Mas Cipto memilih bertahan, sementara Ijal memilih arah yang berlawanan. Yang satu menunggu waktu, satu lagi mengejar jalan pintas. Tempat itu menjadi saksi bagaimana kekayaan datang tanpa peluh dan pergi tanpa pamit. Saat janji dikhianati, hidup Ijal runtuh perlahan, tanpa harta, tanpa daya, hingga ia kembali ke hidup yang sederhana. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area,
Silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video reguler ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.